Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pemirsa setia mu'alafah Sifana Channel, selamat sore. Saya sore hari ini kembali hadir dan saya ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Evangelis Yonatan Nandar. Saya tampilkan saja di stage ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aki Yonatan Nandar, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Sifana, kumaha damang Umi? Alhamdulillah barager sadayana. Alhamdulillah. Ini sore hari ini saya rada-rada ini nih karagok soalnya ini tampilannya begini deh, situs desktop lah. Jadi harap Ya. dimaklum kalau rada-rada karak kikuk kikuk jadinya. Tapi sayan kos kieu gitunya, soalnya lebih mudah. Tadi terbiasa bisa menampilkan tampilan juga. Kalau situs mobile, nah, kalau kayak susah, gini bisa. Kalau mode situs desktop ini bisa tampilannya kayak saya ini kan, agak keren kan? Saya mah tetap aja kagak bisa tuh begitu mah. Kalau pakai HP mah. Enggak, sama saya juga pakai HP Umi. Umi ini apa namanya itu latar belakangnya ini harus hijau atau biru, tapi lebih recommended hijau. Emang bisa disetting di sininya? Bisa, ini saya juga pakai StreamYard bisa Umi. Oh, di itu yang ada mur itu ya? Ya, yang ada kan ada tanda gerigi itu kan pengaturan. Terus di situ ada pengaturan. Terus kemudian ada namanya apa? Background apa sih namanya? Duh. Nggak ada Ada. Ini saya pakai ini, nanti saya kasih tahu deh caranya. Yang penting background di belakangnya warna hijau. Ada Umi. Ada. Ini saya buktinya. Saya pakai HP ini, bukan pakai laptop ini. Ini saya udah hijau belum nih? Nggak tahu nih saya nih. Enggak, tampilan ininya maksudnya temboknya. Oh, iya. Harus warna hijau. Nggak ngerti lah, tadi udah ada sih nih green screen gitu. Iya, tapi harus hijau. Green screen. Ya, it's green screen or blue screen is required. Ini bagaimana ini? Ya nggak usah, nggak apa-apa Umi. Kan harus ini, apa namanya itu, backgroundnya hijau. Kalau Umi kan backgroundnya ada hijau. Iya, kalau nggak hijau nggak bisa. Iya. Ini untuk saya sapa dulu untuk Heniwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malah ngobrolin background dah. Jadi ini gimana nih? Saya panggilnya apa ya jadinya kalau orang Sunda ya? Akang. Akang Yonatan Nandar. Kang Yonatan Nandar ini. Bagaimana ini, jadi kita pembahasannya ini belum apa-apa, udah ada yang nanya nih di live chat, katanya ini kan mengenai pernikahan para nabi hukumnya ya, jadi ada yang nanya gini tadi, bagaimana pernikahannya Nabi Muhammad, katanya penghulunya siapa, katanya pernikahannya Nabi Muhammad langsung ditanyain, mestinya jangan langsung ke Nabi Muhammad kali ya, dari zaman para nabi zaman dulu aja kali gitu ya, Ki ya. Iya. Ya silakan Aki, tolong dijelaskan ke kita nih, kita masih awam nih mengenai hukum pernikahan para nabi zaman dulu kan, katanya istrinya banyak gitu kan, ada yang 100, 300 lah, itu betul. Bagaimana itu? Ya, Masya Allah. Sebentar ya Umi ya. Udah siap. Sudah siap? Siap. Oh iya, lupa ini. Saya tuh lupa gini, lupanya Umi. Kenapa? Saya kira kan Umi bisa ini ya, apa namanya, share screen gitu kan. Ternyata
pakai HP juga. Jadi saya hanya menyediakan PowerPoint, bukan PowerPoint sih, video ya, berupa video menampilkan data-data di situ sudah saya tampilkan. Nah, selebihnya sebetulnya saya ingin menampilkan ayat-ayat di dalam Bible, tetapi meminta bantuan dari Umi untuk menampilkan. Tapi berhubung Uminya juga kayak ini ya, pakai apa namanya itu, ya, jadi nggak bisa. Kalau sebelumnya Umi pakai laptop, mungkin saya juga mempersiapkan. Tapi nggak apa-apa Umi ya, ini sudah saya tampilkan beberapa dalil terkait dengan pernikahan di dalam Alkitab atau pernikahan para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Oke, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Umi Sifana yang telah memberikan ruang dan waktu saya di dalam sami-sami, Kang. Sami-sami hatur nuhun. Memberikan ruang dan waktu di dalam menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran Islam yang hakiki. Inna dina indallahil Islam, al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Dan saya juga haturkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan niat kita di dalam menyimak, niat kita di dalam mendengar hanya karena mardotilah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbuah manis, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah menyatakan, barang siapa yang perginya yaitu untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga, ya. Karena kenapa? Utlubul ilma, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Oke, kita langsung saja ya tentang pernikahan. Ini sudah saya tampilkan di layar, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat ya. Di dalam Quran surat A'rad, surat ke-13 kalau tidak salah ya. 11 atau 13 ya. Ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli azalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri ya. Nah, azwajaw wa dzurriyyah, istri-istri dan keturunan beranak pinak ya. Tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu bukti atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Nah, dari sini sudah kita dapat ambil sebuah simpulan, ambil sebuah poin bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menikah. Umi, suara saya terdengar ya? Soalnya saya lihat di layar kok kayaknya agak delay ya. Suara ya, saya delay. Oh, enggak sih, kalau nggak tahu. Kalau saya dengarnya enggak, tapi nggak tahu kalau yang di YouTube sih. Tapi ya cuma ininya aja, tampilannya aja yang delay, tapi suaranya enggak. Umi juga mendengar berarti ya. Oke, nggak apa-apa ya Umi ya. Yang penting suara saya terdengar lah. Masalah tampilan kan nggak begitu penting juga. Jelas tuh katanya Natalia datang, Natalia Iriani. Jelas ya, Mas katanya. Alhamdulillah Mbak Natali. Terima kasih telah hadir juga, Masya Allah. Nah, di ayat ini sudah kita ambil satu poin bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menikah. Bahkan di sini dikatakan mereka ini memiliki istri-istri. Artinya apa? Mereka memiliki istri lebih daripada satu. Meskipun kalau di dalam Islam, Umi, kalau kita mengeksplorasi ajaran Islam, bahkan
di dalam Islam ini asas pernikahan itu sebetulnya satu, ya. Di dalam Quran surat An-Nisa, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-4, ya, sebentar saya bacakan dulu ya. Quran surat An-Nisa ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat ke-3, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tobalakum, ya. Fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Dan nikahilah, ya, perempuan itu masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Nah, ini baru koma. Ada lanjutannya. Fa in hiftum ala ta'dilu, apabila khawatir kamu tidak berlaku adil, ala ta'dilu fawahidatan, maka nikahilah satu saja. Jadi asas pernikahan itu hanya satu istri, gitu kan. Nah, nanti kita bahas mengenai poligami, kita ke ayat ini aja dulu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa nabi-nabi terdahulu memiliki banyak istri. Nah, kita buktikan, benar nggak pernyataan Al-Quran ini? Nah, sebentar, kita lanjutkan slide-nya. Agak lama ini slide-nya, sebentar ya Umi ya. Ini apa nih? Oh, ini yang tadi ya sudah saya bacakan ayatnya ini ya. Quran surat An-Nisa ayat ke-3. Ini saudara bisa baca ya. Di ayat ke-3 surat An-Nisa. Sudah tadi saya bacakan ayatnya. Fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidatan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa asas pernikahan di dalam Islam sebenarnya satu istri saja. Dan nah ini perhatikan saudara, ini ya. Ini adalah kitab, perhatikan di sini, ini adalah Sefer Genesis ya, atau Sefer Beresit. Sefer Beresit Ashrim wa Hamis, Perek Ashrim wa Hamis, pasal ke-25 ya. Pasal ke-25 ayatnya ke-20. Ini kalau tidak salah ya, 20. Nah, ini menceritakan tentang pernikahan. Jadi sebelum kita membahas poligami, ada salah satu fitnahan yang kerap kali ditujukan kepada Islam tentang apa ya namanya itu? Apa sih namanya pernikahan itu pedofil. Pernikahan iya, iya. Pedofilia. Nah, betul. Sebetulnya saya tadi ini tuh untuk ngetes Umi aja. Ini Umi mau perhatikan apa enggak? Ternyata Umi memperhatikan. Ya. Nah, ini agak kecil ya, saudara. Bentar, saya bersamakan. Ini adalah Sefer Beresit, pasal ke-25 ayat ke-20. Tentang pernikahan Ishak dengan Rebeka atau Ribka. Saudara perhatikan yang ngerti bahasa Inggris, di sini disebutkan ya, ada, jadi di dalam Torah itu ada komentar-komentar para rabi. Ya, orang-orang Yahudi yang mempunyai otoritas, ya, memiliki otoritas memberikan penjelasan, penafsiran secara disiplin keilmuan, itu menjelaskan bahwa pernikahan Ishak dengan Ribka itu ketika usia Ribka 3 tahun. Nah, di situ bisa dibaca saudara. Thus Ishak was then 37 years old at the period Rivka was born, and he waited, sorry ya kalau bahasa Inggris saya jelek banget, until she was fit for marriage 3 years and then married her. Jadi Ribka menurut orang, makanya begini Umi, orang-orang Yahudi itu tidak pernah, ini harus digaris bawahi ya,
orang-orang Yahudi itu belum pernah dan tidak akan pernah menghina atau menyudutkan Islam, memfitnah Islam terkait pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena orang Yahudi paham kearifan lokal mereka, kemudian budaya pada saat itu, begitu. Tentang pernikahan itu seperti apa. Orang Ishak menikahi Ribka itu ketika Ribka berusia 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun dinikahi. Dan yang mengatakan ini di dalam kitab mereka sendiri loh, bukan di dalam kitab kita. Bahkan Bunda Maria dinikahi oleh Yosef, St. Yosef itu ketika St. Yosef berusia 80 tahun, sedangkan Bunda Maria usia 10 tahun. Itu menurut sumber-sumber mereka sendiri. Tetapi mereka tutup mata terhadap hal ini. Saya perbesar tulisannya, slide-nya nih. Coba diperhatikan teman-teman. Nah ini ya. Ini Seder Olam. Fit for marriage 3 years and then married her. Jadi pada usia Ribka 3 tahun dinikahi oleh Ishak yang berusia sudah sangat sepuh sekali. Oke, Umi bisa ditutup aja, udah. Itu dari kitab apa ya? Dari kitab apa ya itu ya, Kang Nandar? Ini Sefaria, Umi. Sefaria itu, ya, Sefaria. Jadi nih nanti saya tunjukkan di sini ada. Di aplikasinya ada, Umi. Bukan dari Biblos ya? Enggak, dari Biblos ya. Tadi ini saya tunjukkan dari dulu. Biblos. Ini Umi. Jadi mana kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Pokoknya Umi cari Umi pakai Android kan? Nah di Play Store tulis aja. Nanti saya kirim tulisannya. Sefaria. Sefaria ini adalah kitab aplikasi Tanakh Perjanjian Lama orang Yahudi. Nah, Sefaria ini adalah perjanjian lama punya orang Yahudi. Nanti Umi buka kitab Kejadian atau di dalam bahasa Inggrisnya, dia kan bahasa Inggrisnya sama bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Sefer Beresit, kalau dalam bahasa Inggrisnya Genesis 25 ayat ke-20. Klik ayatnya, nanti setelah diklik ayatnya, di situ ada di bawah itu komentar. Nah, ada seorang rabi namanya Rashi. Nah, klik Rashi itu, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah saya cek dalam bahasa Ibraninya dan bahasa Inggrisnya, kemudian ini kurang begitu jelas ya. Nanti teman-teman cek sendiri. Kalau saya perhatikan di dalam bahasa Ibraninya memang 3 tahun begitu. Di sini tertulis Lebiah Gimel. Gimel ini 3. Lebiah Gimel atau Lebiah Shalos. Lebiah Salos Sanim Yun Sa'ah. Apa di sini artinya? Ribka menikah ya, Lebiah 3 tahun, Lebiah Gimel, Lebiah Shalos Sanim Yun Sa'ah. Ribka menikah pada usia 3 tahun. Makanya gini Umi, ketika mereka membuat fitnahan, mereka membuat syubhatan terhadap Islam, yang membentengi atau yang menjawab itu kitabnya sendiri. Iya, betul. Iya. Mereka cuman mereka nggak tahu aja ya bahasa teks original. Suara Umi keputus nih. Bentar ya, aku tunggu sampai suara Umi seperti nyambung. Itu. Suara Umi keputus, Umi. Suaranya. Halo, Umi? Iya. Nah, udah. Tadi suara Umi keputus. Suara Umi keputus tadi. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu. Gimana Umi? Tanggapannya? Saya ulangi ya Umi jadi mereka itu sebenarnya nggak. Iya ya. Iya. Ya. Jadi ketika mereka memfitnah tentang pernikahan, yang menjawab Alkitabnya sendiri. Ketika memfitnah tentang peperangan, yang menjawab Alkitabnya sendiri. Apalagi semua fitnahan terhadap Islam yang menjawab kitab sucinya sendiri.
Tanggapannya silakan Umi. Tadi terputus soalnya, silakan. Iya, jadi sebenarnya mereka itu nggak tahu isi kitab mereka sendiri gitu. Jadi cuman kan namanya juga umat terjemahan. Jadi cuman berdasarkan terjemahan LAI, jadi nggak tahu teks originalnya itu seperti apa. Udah nggak tahu, tapi mereka merasa yakin gitu loh bahwa memang mereka itu benar gitu tanpa menyelidiki dulu sebelum melakukan fitnahan atau hujatan kan harusnya selidikin dulu kitab suci sendiri gitu loh. Ini kitab suci saya ini udah bener belum nih gitu kan? Udah bersih belum dari segala unsur-unsur yang katanya ada peperangan, ada menikah usia masih balita gitu kan, itu termasuk masih balita kan 3 tahun. Ya, jadi sebelum memfitnah kepada Nabi Muhammad, selidiki dulu kitab suci mereka gitu loh. Zaman para nabi dulu seperti apa gitu kan keadaannya gitu. Dan itu ada di kitab mereka sendiri gitu. Nah, betul. Dan memang selain mereka buta terhadap bahasa aslinya, terhadap terjemahan pun Umi, itu yang mereka baca, yang mereka buka itu adalah catatan-catatan para pendeta ketika berkhotbah. Misalnya ayat-ayat emas, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pendetanya bilang gitu, itu Yohanes 14 ayat ke-6, mereka buka gitu. Enggak, kemudian mereka buka-buka sendiri itu enggak ada. Kecuali memang ingin belajar dan tidak sampai ke situ. Selain karena terjemahan, karena para pendeta pun belum tentu pendeta itu menguasai bahasa asli dari kitab sucinya. Makanya kita lihat di antara mereka yang ketika kita tampilkan bahasa asli mereka kelabakan karena tidak familiar sebetulnya bahasa asli dengan mereka ini nggak familiar. Bahkan orang-orang Kristen itu mengenali bahasa asli mungkin karena perdebatan lintas agama yang sering kita lakukan. Mereka pasti loh, oh bahasa aslinya oh Ibrani, oh bahasa aslinya Greek Koine. Nah, karena ada perdebatan, jauh sebelum ada perdebatan, gak kenal itu apa Ibrani. Bahkan saya pernah bertanya Umi, ketika saya waktu kuliah kan sering ke gereja, gitu, ke gereja dalam rangka berdebat, ya bukan untuk nyanyi-nyanyi, bukan untuk beribadah, bukan berdiskusi. Saya pernah tanya, ini Pak, ini kan di Alkitab ini mana Alkitabnya? Aduh lupa lagi Alkitab saya di mana. Oh ini nih. Nah, ini kan saya punya Alkitab Umi. Mungkin udah lusuh ya. Nah di Alkitab ini kan di koper itu kan ada Alkitab terjemahan baru. Saya pernah bertanya, Pak ini kan Alkitab terjemahan Pak. Iya katanya. Bahasa asli dari perjanjian lama apa Pak? Apa Pak? Yunani katanya. Gitu Bu. Umi, itu jawaban Yunani. Pak, perjanjian lama, Pak. Iya, Yunani katanya. Oh, perjanjian lama bahasa aslinya Yunani. Kalau perjanjian baru apa, Pak? Perjanjian baru Ibrani. Wah, aku ini ketukar ini. Padahal itu otaknya ketukar. Iya, padahal itu pendeta loh. Wah, aku udah oh, berarti memang nggak familiar gitu, nggak terbiasa dengan bahasa asli, terbiasa dengan gitu Umi. Nah itu tentang pernikahan ya Umi. Kita lanjut ke dalam pernyataan Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran katakan bahwa para nabi ini memiliki banyak istri begitu ya. Saya akan lampirkan ayatnya. Nah, bisa dilihat di dalam Torah, di dalam Ulangan 21. Mungkin karena nggak bisa share screen, ya Umi ya, saya bacakan aja ya. Atau Umi mau bacakan, biar nggak ngantuk. Di Ulangan berapa? Ulangan 21, 15-16. Sebentar, Ulangan 21. 15-16. Ayat 15 ya, Ulangan 21, apabila seorang mempunyai 2 orang istri,
yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka, ini ayat 16 ya, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Udah, sampai 16 ya? Ya, udah. Itu 21 ayat ke-15 sampai 16. Saya bacakan ya. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, jadi memang di Al-Quran tadi kan dinyatakan bahwa para nabi terdahulu itu menikah dan memiliki banyak istri. Ini baru 1 ayat ya, saya jelaskan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang istri dan yang lain tidak dicintai, mereka melahirkan anak laki-laki, baginya baik istri yang dicintai dan seterusnya, tadi yang sudah Umi katakan. Nah, ada diksi di seorang mempunyai 2 orang istri. Nah, maka 2 orang istri ini otomatis secara ini poligami. Kemudian di dalam Keluaran 21:10 ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jadi di dalam Torah, kitab Keluaran gitu kan, kitab Ulangan, ini kan Torah. Torah itu sudah mengatur bagaimana tata cara berpoligami, memiliki istri banyak, itu sudah diatur dan tidak terlarang. Tidak diharamkan, hal ini lumrah. Makanya ketika ya di dalam Islam kan poligami ini bukanlah sunnah, Umi ya, bukan pula kewajiban, bukan sunnah, bukan kewajiban, tetapi mubah, dibolehkan. Ingat. Tadi ayat berapa itu Kang Nandar? Ayat Keluaran 2 ayat 10 ya? 21 ayat 10. Oh, coba Keluaran dibaca. 21. Ya. Keluaran 21 ayat 10. Oh, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Nah, artinya apa? Artinya ketentuan atau regulasi tentang poligami ini diatur di dalam Torah. Seandainya, nah ini ya, seandainya poligami itu terlarang di dalam Torah, tentu ada dalil, tentu ada ayat yang melarangnya. Bukan justru menuntun. Nah, ini kan menuntun. Ini adalah sebagai bukti bahwa di dalam Torah tidak ada larangan untuk berpoligami. Kalau memang ada larangan, tentu tidak menyampaikan bagaimana tuntunannya. Ini kan tuntunannya. Kalau kamu kemudian menikah lagi, ya kalau bahasa kitanya, kalau kamu menikah lagi, jangan kemudian kamu kurangi porsi istri yang pertama. Jadi dikurang, harus proporsional gitu. Harus ada adil. Kalau dalam Islam itu kan ada konsep adil ya. Nah, kemudian di dalam Kejadian banyak sekali ya, nggak apa-apa Umi. Selagi Umi masih nggak bosan, kita lanjut. Kejadian 4 ayat 19. Kejadian 4 ayat 19. Kejadian 4 ayatnya 19. Saya bacain ya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nah, dua istri ya. Sekarang Kidung Agung 6 ayat ke-8 sampai 9. Kidung Agung 6 ayat 8. Ya, sampai 9. Ayat 8 ayat 8 permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Ayat 9, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri dan selir-selir memujinya. Nah, bayangkan nih, Nabi Sulaiman ini punya berapa ini? Permaisurinya ada 60, selirnya 80, darah-darahnya, waduh, seandainya nih. Makanya banyak tadi banget. Kan,
Ya, seandainya nih ya, seandainya Nabi Muhammad SAW seperti ini, waduh dihujatnya udah pasti habis-habisan ya. Orang punya yang 11 aja dihujatnya nggak habis. Nah, makanya tadi di awal kita katakan, kalau mereka kemudian Hmm. menghujat, memfitnah Nabi Muhammad dan lain sebagainya, yang menjawab itu kitab sucinya sendiri. Kitab sucinya yang memberikan pembelaan. Ini loh Hmm. nabi-nabi terdahulu, ini loh Solomon, Raja Sulaiman mempunyai apa namanya itu istri-istri yang begitu banyak, bahkan gundik-gundik dan lain sebagainya itu. Kemudian Hmm. ini lagi Umi, seandainya, ini Hmm. aku ngomong seandainya ya, Hmm. seandainya Daud, seandainya Yakub tidak berpoligami, nggak ada Yesus, nggak ada Yesus, karena Yesus itu, Iya ya benar. benar. Karena kenapa? Karena Heeh. Yesus ini lahir dari poligami. Itu. Jadi ke atasnya itu Hmm. Daudnya kan poligami. Dari hasil poligami ini turun Hmm. turun 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 lahirlah Yesus gitu. Sekarang buka Hmm. Kejadian 29 ayat 28 sampai 30. Kejadian 29 Ya, ayat ayat 28. 28 ya sampai 30. Maka Yakub, ya, ayat 28, maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, itu berapa tuh istri Yakub? Ada budaknya, ya kan? Sudah diberikan. Hmm. Nah, pada ayat ke-28, maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Ini Lea nih ya. Kemudian Laban memberikannya Hmm. kepadanya Rahel. Tuh, ada dua di sini. Oke, sekarang Kejadian 30 ayat keempat dan lima, maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub. Udah berapa tuh? Tadi Yakub sama Lea itu kan, benar, ayat sama sama Lea sama Rahel, ayat Rahel, Bilha. Rahel. Nah, ada berapa tuh? Makanya saya bilang kalau kalau mereka menghina Islam atau kemudian mendiskreditkan Islam di segi atau di aspek poligami, maka yang membela itu kitab sucinya sendiri. Hmm. Kemudian Kejadian 39 sampai 10, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambillah Jilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Ada berapa tuh? Tak terhitung. Lebih dari dua, lebih Iya. dari tiga. Iya, gitu. Kemudian banyak sebenarnya. Nabi Sulaiman atau Solomo di dalam satu Tawarikh 22 9 sampai 10, ya. Hmm. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri itu mengatakan di dalam Matius 5 ayat ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Sekarang Hmm. aku mau nanya, meniadakan dan menggenapi itu perbedaannya? Kalau meniadakan itu berarti kan udah dihapus. Kalau Nah, menggenapi itu berarti ya sebenarnya sama aja sih, dihapus juga. Jadi Yesus itu dianggap menggenapi dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu terhapus dengan kedatangan Yesus gitu. Sudah digenapi gitu dengan kedatangan Yesus. Dulu saya juga begitu Mas Kang Nandar, waktu saya jadi SY, katanya hukum Taurat itu sudah ditiadakan dengan kedatangannya Yesus, katanya gitu ajarannya. nah, berarti Umi masih terdoktrin itu. Yang dimaksud gini, kita baca atau Umi buka aja langsung ya, Matius 5 ayat ke-17. Matius 5 Ayat ke-17. ayat ke-17. Iya. Kok Matius 15 ya?
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Hmm. Oke. Di situ dikatakan aku datang bukan Naomi ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, kalau menggenapi itu bukan menghapuskan ini. Kalau menghapuskan berarti menggenapi itu melengkapi atau memenuhi, gitu. Bukan meniadakan. Karena di awal saja di diksi yang pertama aja kan, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk meniadakan hukum Torah dan kitab-kitab para nabi, termasuk di dalamnya adalah Sir Hasilim, kitab Kidung Agung, Torah juga menyatakan tentang bagaimana poligami, bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk menggenapi, untuk melengkapi, memenuhi, bukan menghilangkan. Nah, contoh ada air di dalam gelas. Air di dalam gelas ini belum penuh. Saya berkata, ini gelas air. Saya tidak akan mengurangi air di dalam gelas ini, tetapi kedatangan saya untuk menggenapinya. Ya, menggenapi di sini bukan justru dihilangin air di dalam gelas ini, akan tetapi untuk memenuhi, dilengkapi, dipenuhi gitu loh. Kalau dipenuhi berarti hanya menambah, bukan mengurangi. Makanya di dalam Matius ayat ke-17 itu dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, meniadakan hukum-hukum kitab-kitab para nabi, bukan. Kedatanganku ini adalah menggenapi, melengkapi. Ilustrasi sederhananya itu tadi, saya membawa gelas ini ada airnya setengah, saya katakan, Umi, ini ada air. Kedatangan saya ini bukan untuk ngabisin air ini diminum, bukan. Saya menggenapinya, saya memenuhinya, melengkapinya. Saya isi air lagi sampai penuh. Nih, silakan Umi, dinikmati minumnya, gitu. Tidak kemudian menghapus, tidak kemudian menghilangkan, akan tetapi justru melengkapi apa-apa yang di dalam Torah ya ada. Gitu, Umi. Jadi jelas. Kita mengacu kepada dalil-dalil lain banyak juga. Itu baru Nabi Yakub, ya kan? Baru Sulaiman, Solomon, belum juga Daud dan yang lainnya banyak. Jadi mengenai pernikahan para nabi terdahulu, benar apa yang dikatakan Al-Quran dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-8 bahwa para nabi sebelum Islam itu menikah. Bukan hanya menikah, mereka diberikan keturunan dan diberikan istri-istri dan keturunan. Bukan diberikan hanya satu istri, istri-istri. Kemudian diberikan. Terus mengenai pernikahan yang di bawah umur itu semua nabi atau hanya beberapa nabi aja itu yang menikah dengan yang masih balita seperti itu, Kang Nandar? Ya, jadi pernikahan di dalam tradisi zaman baheula, gitu kan, dalam Torah ini Umi, itu berlaku secara universal. Bukan hanya kepada Ishak dan Ribka, bukan. Makanya Bunda Maria sendiri dinikahi oleh St. Yosef pada usia Bunda Maria usia 10 tahun. Artinya apa? Artinya pernikahan dini di dalam Torah, pernikahan dini zaman baheula itu sesuatu yang dianggap lumrah. Begitu. Kalau misalnya Ishak saja dan Ribka yang menikah usia 3 tahun, Bunda Maria saja yang menikah dengan St. Yosef pada usia 10 tahun, akan aneh. Nyatanya nggak aneh, kenapa? Karena memang kearifan lokal, hukum yang ada pada saat itu merekomendasikan orang-orang untuk menikah dini. Untuk menjaga apa? Menjaga muruah, kehormatan, menjaga ifah, ya.
harga diri. Hmm. Nah, bahkan di dalam hukum dalam ini ada saja bukunya yang ini. Hmm. Kalau berbicara kan harus pakai dalil, harus pakai ini. Nah, ini di Di sini ada Biblos nih. ada nggak ayatnya yang mengatakan itu? Oh, bukan di Biblos ya? Itu buku. Di Injil ya, kemudian di dalam Biblos itu yang tadi itu kejadian 20, kejadian 25 ayat ke-20. Jadi kan Torah itu ada dua, Umi. Torah itu ada Torah tulisan yang 5 kitab Musa ini, ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, Torah namanya. Ada kitab. Nah, kalau ini yang disebut kalau di dalam kita Al-Qur'annya gitu kan. Nah, hadisnya apa? Hadisnya ada yang disebut dengan Torah lisan. Torah lisan ini adalah perkataan Nabi Musa yang didengar oleh bangsa Yahudi kemudian dituliskan atau dihafalkan. Inilah yang kemudian menjelaskan terkait bagaimana pernikahan, bagaimana apa namanya itu toharoh gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu pedusim dan lain sebagainya. Dijelaskan sama hadisnya Musa. Kalau Torahnya Musa kan mendapatkan wahyu dari ilahi melalui malaikat Gabriel gitu kan. Disebutlah Torah. Kalau kita disebutlah Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda disebutlah hadis. Nah, hadisnya Musa itu disebut dengan Torah lisan. Nah, Torah lisan nanti dijelaskan di dalam Misnah, di dalam Midrash, Targum, Gemora, dan lain-lainnya. Ada penjelasannya di situ. Karena kalau dicatat semua di dalam 5 kitab Musa nggak muat. Tercatatnya di dalam Torah lisan, di dalam Talmud. Talmud itu kan pembelajaran, pengajaran. Itu salah satu diantaranya yaitu tadi Sefer Beresit, kitab Kejadian 25 ayat 20. Itu tentang pernikahan Ishak dengan Ribka ketika Ribka usia 3 tahun. Jadi beres sudah. Sebetulnya ayat-ayat yang kita tadi sampaikan itu sudah lengkap sekali. Sudah mewakili dari banyaknya ayat yang berbicara tentang poligami dan pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat A'raf ayat ke-38. Itu. Gimana? Ya itu Kang Nandar mau nanya, kalau Yesus itu sebenarnya nikah nggak sih? Kok ada yang bilang Yesus nikah, ada yang bilang Yesus nggak nikah? Itu kalau di dalam ini Bible ada nggak yang dari teks originalnya gitu mengenai Yesus nikah apa enggaknya? Kenapa? Gini. Mengenai Yesus nikah. Pernikahan Yesus. Ya. Sebentar, Umi ya. Saya tadi coba menyiapkan ininya ya. Oke, sebelum saya cari dulu, kan kalau berbicara tentang pernikahan ini, pernikahan Yesus terutama itu kan harus menggunakan dalil. Salah satu dalilnya itu adalah ada. Oh ini banyak sebetulnya ya. Tarumi ya, biar kita nggak dibilang hoax, kajiannya ilmiah. Saya siapkan dulu bukunya. Iya. Di dalam Injil Maria Magdalena. Ya, ulasan Injil Maria Magdalena. Jadi disebutkan bahwa Yesus Kristus itu mempunyai hubungan yang sangat intens dengan seorang perempuan yang disebut Maria Magdalena. Bahkan di dalam Injil Filipus, Injil Thomas, itu Yesus Hamasia itu mencium mulutnya Maria Magdalena. Tidak mungkin ini dilakukan oleh seorang rabi dengan seorang perempuan, kecuali seorang rabi, seorang perempuan ini terikat dengan ikatan pernikahan. Karena orang rabi ini kan imam, orang yang kudus, kan?
Orang yang mampu mengkuduskan diri dan mengkuduskan orang lain. Sebentar ada juga, bentar ya Umi, bukunya saya lupa taruh mana ya. Injil Maria Magdalena itu maksudnya di luar dari Biblos apa ada di dalam Biblos ya, Kang Nandar? Kenapa? Injil Maria Magdalena itu ada di dalam Biblos apa? Kan kayaknya nggak ada di dalam Biblos Injil Maria Magdalena. Oh gitu. Jadi begini Umi. Injil itu kan ada Injil kanonik, ada Injil apokrifa. Injil kanonik ini Injil yang dipilih oleh para bapak-bapak gereja, oleh para ini ya, orang-orang Romawi, rejim Romawi pada saat itu dipilih kitab yang sesuai dengan doktrin, dengan dogma mereka, dengan sistem pemerintahan Romawi pada saat itu pilih. Nah, jadi bedanya begini, kalau di dalam Islam itu ada hadis maudhu, ada hadis dhaif, ya, ada hadis hasan. Itu ditentukan oleh apa? Oleh sanad, oleh para perawi, bukan karena tendensi politik, bukan karena tendensi manusia atau musyawarah, ya, untuk menentukan oh ini hadis palsu. Ditentukan di dalam konsensus, ya, kesepakatan, dalam arti kesepakatan yang tidak berdasarkan jarh wa ta'dil, tidak berdasarkan kemudian tahrif terhadap hadis itu sendiri. Kalau mereka menentukan Injil, tidak ada disiplin itu semacam itu. Kalau di dalam hadis itu, kenapa hadis itu kemudian ada yang hadis sahih? Hadis sahih juga ada terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih ahad, ada hadis sahih mutawatir. Sahih mutawatir banyak diriwayatkan. Ada hadis hasan, dhaif, dan maudhu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dari matannya dan bisa dari perawinya. Apakah perawinya ini memenuhi syarat, memenuhi kriteria? Contoh, lihat dari dobit atau sikotnya, dia jujur apa enggak, dia track recordnya bagus apa enggak. Contoh, ada track record perawi yang enggak bagus. Jadi pernah imam hadis itu mentahriz satu hadis menulis si perawi ini berbohong kepada binatang, ya, seolah-olah dia mau memberikan seonggok makanan kepada binatang itu, binatang ternaknya. Ternyata berbohong, itu hadisnya langsung di blacklist menjadi hadis dhaif atau hadis maudhu. Nah, kalau di dalam mereka ini nggak ada. Jadi Alkitab Perjanjian Baru ada 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Itu selain Injil yang 4 ini ada Injil-Injil yang lain. Ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Barnabas, ada Injil Filipus, ada Injil Thomas, Maria Magdalena, ada Injil-Injil lain. Apakah Injil-Injil lain ini palsu? Tidak palsu. Tetapi nggak diterima oleh Dewan Gereja atau bapak-bapak gereja Buddha. Tidak sesuai dengan dogma, tidak sesuai dengan doktrin, tidak sesuai dengan kepentingan Romawi pada saat itu. Bukan berdasarkan tahriz hadis, bukan berdasarkan kemudian periwayatan, bukan berdasarkan sanad, bukan. Kalau di dalam Islam hadis itu kan ditentukan dari sanadnya, perawinya dobit atau tidak, siko atau tidak, jelas. Kalau dalam mereka bukan, karena sebuah konsensus, kesepakatan yang didasari iman. Jangan diterima itu. Wah, gua nggak suka kalau Yesus nikah. Jangan diterima. Terima ini aja. Saya akan buktikan kepada Umi bahwa ada Injil yang asli, Umi. Coba nanti ya kita buktikan. Coba Umi buka. Sinyalnya kurang bagus ya, ini kayak robot suaranya. Ya, suara Umi apa suara saya nih? Suaranya Kang Nandar tadi hilang-hilang kayak robot gitu. Oh, gitu ya. Saya nggak tahu ya.
Oke, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sudah jelas. Ayat berapa? Sekarang udah jelas. Oh, udah. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Kisah Para Rasul ayat pasal 25. Kisah Para Rasul 20 Ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-35. 35. Saya bacakan ya, Kang. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, sekarang pertanyaannya, di Injil mana Yesus pernah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Coba di Injil mana? Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Si Paulus di dalam Kisah Para Rasul mengutip perkataan Yesus, dan perkataan Yesus ini adalah Injil. Sekarang saya mau bertanya, di Injil manakah Yesus pernah mengatakan lebih baik memberi daripada menerima? Sekarang Umi cari di pencarian Alkitab ya, lebih baik menerima daripada menerima. Ada tidak di dalam? Nah, coba lebih baik dalam ini, lebih baik memberi. Cari aja kata-kata di dalam Perjanjian Baru, kan bisa dipuji ya. Lebih baik memberi. Lebih baik memberi. Ya, coba cari. Ada enggak? Ada enggak? Ada di Perjanjian Lama, tapi bukan ada yang lebih baik memberi nih. Perjanjian Enggak. Lama adanya, cuman lebih baik memberi. Lebih baik memberi. Lebih baik memberi. Injil. Ya, Perjanjian Baru. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Lalu di Injil yang mana? Nah, ada di Injil Barnabas, ada di daerah Filipus. Makanya Injil Barnabas itulah Injil yang asli begitu. Kenapa nggak mereka terima? Karena ada Nabi Muhammad di situ. Ya. Makanya sederhana kan? Jadi yang disebut dengan Injil asli bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil kanonisasi, Injil kanonik, dan Injil asli. Nah, Injil apokrifa bukan Injil palsu, tetapi Injil yang non-kanonik. Kalau mau tahu Injil asli, ya ini Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kalau dicari lebih baik memberi itu nggak bakal ada di dalam Injil. Ini tulisannya merah ya, tulisan merah ini. Iya, karena tulisan merah ini mengacu kepada ucapan Yesus. Ya kan, makanya di situ Paulus mengatakan ya, seperti Yesus katanya, Tuhan Yesus, Kurios, itu terjemahannya salah, bukan Tuhan Yesus. Ya, makanya ya, coba Umi bacakan lagi, atau saya bacakan Umi ya. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian itu harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat apa? Perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan. Jadi Yesus sudah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, pertanyaan saya, di mana
Injil apa? Yesus pernah mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Makanya saya tadi minta pertolongan dari Umi untuk mencarikan Injil mana, apakah di Matius, apakah di Markus, apakah di Lukas dan Yohanes yang mengatakan Yesus berkata, aku lebih baik memberi daripada menerima. Nggak ada. Ada nggak? Coba cek lagi. Perjanjian lama juga nggak ada. Emang nggak ada. Makanya di mana? Di Injil Barnabas. Dalam Injil Filipus. Tapi Injil-Injil kayak Injil Maria Magdalena, Barnabas, Filipus itu semua sama bapak-bapak gereja nggak diiniin ya, nggak boleh dimasukin ke dalam ini ya, Bible ya? Iya, karena bertentangan dengan rezim Romawi pada saat itu. Sehingga orang-orang yang memegang Injil dan Yohanes dibakar, digantung. Makanya di dalam Quran, coba Umi lihat di dalam Quran surat Al-Buruj. Coba punya aplikasi Al-Quran nggak? Ya, ada. Coba dibuka. Surat Al-Buruj ke-30. Surat yang ke-30 ya? Bukan. 30. Sama itu. Surat yang sebentar. Saya cari dulu sebentar. Juz ke-30. Juznya ke-30. Suara Umi berebek ya? Gerebek-gerebek. Nah, iya, berebek-berebek. Masih gerebek-gerebek. Oke. Surat ke-85. 85. Ya. 85 ayat. Nggak apa-apa, bacakan semua aja biar kita yang mendengarkan dapat pahala, atau saya yang bacakan. Teman-teman, suara saya jelas enggak? Teman-teman, suara saya jelas apa enggak? Suaranya kayak robot katanya. Ada yang komentar tuh. Kayaknya sekarang enggak ya? Sekarang masih sama enggak? Sekarang masih kayak robot nggak? Kata Ikhwan Villa, tolong kasih komentar suaranya bagaimana? Masih kayak robot atau udah enggak? Tolong ditulis di komentar. Oke, Umi bacakan dari ayat 8 ya, terjemahannya aja. Saya bacakan original, bacakan Al-Qur'annya, Umi terjemahan ya. Ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil aziz. Sebentar. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Nah, betul ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini berkenaan dengan para pengikut ya tauhid Nabi Isa alaihissalam yang disiksa oleh orang-orang Tritunggal ya, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kemudian ayat 9-nya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba Umi lihat terjemahannya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, ya kan. Kemudian ayat ke-10-nya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum azabul hariq.
Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan atau bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab atau neraka yang membakar. Nah, kenapa? Coba dilihat di ayat keempatnya, Umi. Jadi orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli itu dibakar hidup-hidup. Di dalam ayat keempatnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qutila ashabul uhdud. Coba. Binasalah orang-orang yang membuat parit atau yaitu para pembesar Najran di Yaman. Ya, an-nari dzatil waqud. Yang berapi atau yang mempunyai kayu bakar. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Ya, jadi orang-orang Tritung itu menyiksa, membunuh, membakar, bukan hanya membakar orang-orangnya, Umi, membakar Injil-Injilnya, dibunuh, dibakar orang-orang yang tidak mengakui, orang-orang yang tidak mengikuti doktrin Tritunggal, orang-orang yang tidak mengikuti Injil kanonik. Oleh karenanya di dalam sejarah Kristen itu ada yang namanya aliran Arius, ya, kemudian seperti transnasional, itu para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli, yang mengakui akan datangnya seorang Nabi Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Rasul ismuhu Ahmad, sebagaimana Quran surat As-Sof ayat ke-6. Coba dibuka. As-Sof surah keberapa ya itu ya? 61. 61. 61. Ya. Oh ya. Ya. Ayat ayat ke-6. Nah, sambil Umi cari. Ya. 61 ayat ke-6. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Tritunggal, orang-orang yang tidak beriman kepada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dibunuh, Umi, dicari, dibakar. Makanya ajaran yang katanya kasih ini di dalam sejarahnya saling bunuh-membunuh. Katolik dan Protestan saling bunuh-membunuh. Ada sejarahnya. Ya kan? Iya. Ini ayat yang ke-6 mau dibacakan ya, Kang ya? Ya, boleh. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nah, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Jadi orang-orang yang berkeyakinan akan datangnya seorang rasul, seorang nabi Ahmad, dan berkeyakinan bahwa Tuhan itu, makanya di dalam surat Al-Buruj itu dikatakan, ya, di dalam surat Al-Buruj dikatakan di dalam ayat ke-8 itu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang beriman, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli, yang mengakui akan datangnya Muhammad. Kenapa mereka dibunuh, mereka dibakar? Karena mereka yu'minuna billahil azizil hamid. Karena mereka beriman kepada Allah yang perkasa, Allah yang esa, gitu kan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang esa itu Allah yang bagaimana? Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang menyaksikan segala sesuatu
Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki. Ya, jadi yang dibakar pada saat itu orang-orang Kristen, bukan orang Kristen pada saat itu, orang Islam pengikut Nabi Isa yang asli, itu bukan hanya orang laki-laki yang dibakar ya. Akan tetapi apa? Wal mu'minat, yaitu orang-orang mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum azabul hari. Kalau mereka orang-orang yang membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, zalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga. Ini Umi sudah dikisahkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang percaya Tuhan itu Allah, Nabi Isa itu adalah Rasul, Nabi, dibunuh, dibakar, kitab sucinya dibakar. Namun karena Allah itu kan punya kuasa ya. Mereka yang melarikan diri, membawa kitab Barnabas, membawa kitab Filipus, Thomas, itu bersembunyi di gua-gua. Kitab-kitabnya disimpan di dikubur, lalu ditemukanlah, makanya sekarang masih ada Barnabas, ya kan, Thomas, Filipus, Maria Magdalena, karena para pengikut Nabi Isa yang asli juga nggak mau nih sejarah yang benar kemudian dihilangkan, akhirnya ketemu. Makanya Al-Quran katakan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika Islam datang sebagai sebuah kebenaran, Al-Quran datang sebagai sebuah kebenaran, maka yang batil, yang sesat itu akan lenyap. Dengan apa? Dengan kedatangan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Itu Umi. Sangat jelas kan Umi? Iya, Kang Nandar ada yang nanya, katanya Ahmad Syarido nanya di Kaisar siapa penjelasan ayat tersebut katanya. Apanya? Di Kaisar lagi pemerintahan Kaisar siapa kali penjelasan ayat tersebut itu di Kaisar siapa katanya. Waktu ayat-ayat yang Injil. Quran surat yang mana tadi? Yang berkenaan dengan Injil? Injil Barnabas, Injil itu Maria Magdalena itu lagi kaisar siapa pemerintahannya gitu maksudnya kali. Kalau Injil itu kalau kekaisarannya saya kurang paham gitu kan. Tetapi ada tahun-tahunnya. Makanya dicari aja. Ada di paling muda itu Injil Thomas. Injil Thomas itu ditemukan pada abad-abad pertama. Jadi lebih tua sebetulnya dari kanonisasi. Kalau kanonisasi itu kan 325 Masehi. Sedangkan Injil Thomas itu dari umur itu lebih tua sebenarnya. Lebih tua pada abad-abad pertama. Bahkan kisah tentang diselamatkannya Nabi Isa dari penyaliban juga di abad pertama. Nah, ada di sini nih Umi. Di sini. Menguak Injil-Injil rahasia. Di sini disebutkan, sebentar ya. Nah, di sini juga disebutkan Injil Maria Magdalena ya. Injil Maria Magdalena, Injil Petrus, Injil Filipus, Injil Yakobus, Injil Yudas. Saya punya Injil Yudas. Mana Injil Yudas? Oh, mana ya? Ada, pokoknya ini berantakan banget ya. Ada Injil Yudas, Injil Yakobus. Ya kan? Nah, kemudian temuan-temuan manuskrip tentang Injil-Injil Yakub, ya apa Injil-Injil yang tadi saya sebutkan itu ditemukan ya, contoh ini. Keduanya tidak ditemukan di Nag Hammadi. Nah, di Nag Hammadi di
apa namanya itu, di gulungan laut mati, di Hag Hamadi, ada itu masih tersimpan. Kemudian ini tadi saya ini Balsilides ini, halaman, kalau teman-teman bisa mencari buku ini bagus nih, Menguak Injil-Injil Asia, di halaman ke 39, saya bacakan ya Umi ya. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian 117 sampai 138 Masehi. Lebih tua daripada Konsili Nisea pada tahun 325 ya. Pada periode tahun 130 itu ia menghasilkan banyak karya. Nah, kemudian dia katakan Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah derita di yang salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk rupa dan raganya kepada Simon. Jadi memang ya, Yesus yang diserupakan itu, Umi, sudah ada pada abad-abad pertama. Jadi, apa Al-Quran itu? Coba Umi buka Quran Surat An-Nisa ayat 157. Coba, masih ada waktu kan Umi? Ya, masih ada waktu kan? Ada. An-Nisa surat keberapa ya? An-Nisa surat keempat. Ayat ke 157. 157. Bawah banget ya? Ya, gak apa-apa ini, ya mereka paham. Ini lebih tua nih dari dari kanonisasi. Kanonisasi kan baru tahun 325. Bahkan kodeks tertua itu pada tahun 329 Masehi. Kodeks itu kan buku. Jadi ketemu Injil yang dalam bentuk buku itu 329 Masehi. Coba Umi lihat. Udah ketemu? 157. Sudah? Udah nih. Coba. Udah. Siap. 157 ya. Ya. Dan kami, dan dalam kurung ya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke, jadi Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang semasa dengan Yesus, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus itu nggak yakin siapa yang disalib, itu nggak yakin gitu. Makanya Al-Quran nyatakan ya, mereka dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu, siapa yang disalib itu. Makanya di dalam orang yang hidup pada zaman hampir dekat dengan zamannya Yesus, hidup tahun 117 sampai dengan 138 Masehi, mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Simon dari Kirene yang memanggul salib Yesus itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meminjamkan bentuk rupa dan bentuk raganya kepada Simon. Sekarang saya ingin tanya kepada Umi, salah satu mukjizat Yesus yang berkenaan dengan ini ada nggak? Bisa merubah bentuk, bisa merubah rupa, ada nggak? Mukjizat Yesus. Ya, bisa berubah bentuk, mancala putra, mancala putri, bisa jadi hidung, bisa jadi bodas. Ada nggak? Menurut Injil? Menurut ada Injil, nggak ada. Biar. Oh, ada. Nih, coba.
Al-Quran menyatakan bahwa salah satu kelebihan Yesus itu adalah berubah bentuk, berubah rupa. Nah, mancala, lamun bahasa Sunda nama, bisa mancala putra, mancala putri, bisa jadi hidung, bisa jadi bodas, bisa jadi goreng, bisa jadi Hmm. gondrong, bisa jadi kotak. Gitu. Oke, sekarang Umi buka ya Markus 16 ayat ke-12. Markus 16 ayat ke-12. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran ini benar ada di dalam Injil kanonik, bahwa Yesus itu mukjizat, bisa berubah bentuk, bisa berubah rupa, meminjamkan rupanya kepada orang lain juga bisa. Coba baca. Ayat 12 ya, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, percaya ucapan saya? Iya. Oke, jangan puas dulu. Sekarang buka Markus 9 ayat kedua. Markus 9 ayat kedua. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, jadi apa mujizat Yesus? Iya, bisa merubah ya. Nah, makanya Al-Quran menyatakan wama kotaluhu wama solabuhu walaking subbihalahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menjalib Isa, tetapi yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Caranya bagaimana? Basilides ngomong caranya, ya. Basilides di dalam buku ini mengatakan bahwa Yesus meminjamkan bentuk, rupa, dan raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Ini dalilnya ada, literasinya ada, referensinya ada. Yang ngomong orang yang tidak jauh hidupnya dengan Yesus. Masih satu zaman ya. Hidup pada tahun 117 sampai 138. Buku ini belum ada di zaman Nabi Muhammad. Ya, buku ini, keterangan ini belum ada di zaman Nabi Muhammad. Nggak ada. Nah, kenapa kok tahu? Allah yang ngasih tahu. Begitu, makanya Al-Quran ini merupakan informasi yang benar. Bagaimana di dalam Quran surat? Coba Umi buka. Terakhir mungkin ini ya. Takutnya Umi udah mau selesai. Quran surat 19. Quran surat Ar-Rahman ya. 19 itu Maryam. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman surat keberapa itu ya? Surat Ar-Rahman itu surat ke 55 kalau tidak salah ya. Sebentar. Ar-Rahman. Ayat ke-19. Iya, 55. 55, ya. 19. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Terus? Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Terus? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, Allahu Akbar. Bahkan di ayat lain dikatakan, ya, saya lupa ayatnya, surat apa ya, yang rasa asinnya tidak ketuker, yang zatnya ini gak ketuker. Dari mana Muhammad tahu bahwa air laut pernah ketemu, kemudian ada dinding pemisah antara yang satu dengan yang lain, yang rasanya tidak bercampur, yang warnanya tidak bercampur, ya, tidak bercampur itu. Kok tahu Nabi Muhammad dari mana? Sedangkan Nabi Muhammad nggak pernah ke laut dan bukan ahli oceanologi, gitu kan, bukan ahli kelautan. Sekarang untuk mempelajari kelautan ada ilmunya, ada fakultas kelautan, ya. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah kelautan, nggak pernah kemudian berlayar di laut, tetapi kok tahu ada dua air laut menyatu, tetapi ada sekat pemisah yang air laut satu tidak bisa melampaui laut yang lainnya, rasanya, kadar airnya, kadar garamnya dari mana itu? Dari Allah.
Dan yang menginformasikan bahwa Yesus diselamatkan di dalam peristiwa penyaliban juga Allah. Dan dibenarkan oleh para bapak gereja mula-mula bahwa Yesus meminjamkan bentuk rupanya, bentuk raganya ke dalam muridnya. Simon dari Kirene. Iya, jelas ini. Nah, ayatnya sudah jelas bahwa mukjizat, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah Nabi Isa bisa mancala putra, mancala putri, bisa berubah rupa. Ada Markus 9 ayat kedua. Kemudian tadi Markus berapa? Markus 9 ayat kedua. Terus Markus 16 ayat 12 sudah jelas. 16 12. Iya. Ya, jadi sekarang bagi teman-teman Kristen yang menyaksikan channel Umi Sifana channel ini ya, mualaf Sifana channel ini ya, kalau yang Kristen mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah Allah karena kebenaran sudah nampak jelas di depan mata. Dan bagi umat Islam, saudara-saudariku, mudah-mudahan menambah keyakinan, memperkuat serta memperkokoh keimanan kita bahwa inna dina indallahil Islam. Kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Ketika mereka memfitnah Islam, memberi subhatan terhadap Islam, yang menjadi garda terdepan membelanya adalah Alkitab itu sendiri. Begitu Umi. Mungkin itu saja Umi agar tidak terlalu lama. Di sini juga sebentar lagi maghrib. Ini iya. Ya udah nanti dilanjut lagi aja dah Kang Nandar. Ini apa? Enggak, kalau saya sih prinsipnya begini ya, kalau saya jadi oten nih, misalkan saya belum dapat hidayah lah, saya masih oten. Kalau saya mau berpikirnya begini ya, kalau taruhlah misalkan kamu nggak beriman sama Nabi Muhammad misalkan ya, tapi kamu lihat isi Quran gitu, isi Quran itu kan banyak firman dari Allah itu ada di Quran yang manusia belum ketemukan tapi udah diketemukan, udah ditulis di Quran gitu. Kalau saya percaya awal mulanya itu kepada Quran dulu gitu loh. Jadi saya beriman kepada Quran. Quran ini kan kalau tulisan manusia nggak mungkin gitu loh. Manusia belum ketemukan kok udah dicatat di Quran gitu. Berarti kan ini bukan perkataan manusia, perkataan dari Allah. Beriman kepada Al-Quran otomatis ya beriman juga kepada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau saya berimannya dulu pertama kali itu kepada isi Qurannya dulu, saya udah beriman gitu loh. Saya beriman. Jadi karena saya beriman, otomatis saya juga harus beriman kepada Nabi Muhammad karena kan Quran itu diwahyukannya oleh Nabi Muhammad seperti itu. Ya, gitu kalau saya, maksudnya ya, betul. Melalui Nabi Muhammad. Ya gitu sih. Jadi ya jadi ini kalau tadi Kang Nandar belum sempat ini yang ngutip ayat yang mengenai pernikahan Yesus itu di Injil itu nggak ada ya? Maria Magdalena adanya apa di Injil mana? Di Injil di papirus ada Umi, di papirus yang ditemukan di Harvard yang ditemukan oleh Profesor Barbara Tering kalau tidak salah. Kemudian profesor di Harvard University itu ada penemuan papirus yang segede ATM ini mengatakan istriku. Kemudian ini ada sebuah buku yang bagus. Ini jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan Yesus itu berdasarkan referensi. Teman-teman bisa kemudian memiliki ini ya, buku pernikahan Yesus, ya kan? Apa ini membuktikan kemungkinan besar bahwa Yesus beranak istri. Ada di dalam Injil Thomas, di dalam Injil Filipus, di dalam Injil Yesus, ada ini bukunya. Cuma karena tadi saya fokusnya ke dalam pernikahan dan poligami sehingga tidak mempersiapkan ayat-ayat yang ada di sini, tetapi berdasarkan data yang ada. Ini bukunya, pernikahan Yesus, di dalam Injil Filipus, di dalam Injil Thomas, di dalam Injil Yakobus ada Umi, maaf, ada ayatnya. Bahkan ayat di Injil kanonik juga ada Umi. Bagaimana ketika Maria Magdalena itu membasuh Yesus, kemudian menciumi Yesus, sementara hubungan interaksi perempuan dan laki-laki itu di dalam Yahudi itu sama di dalam Islam, mengenal mahram, nggak boleh
bersentuhan tangan, apalagi mencium, nggak boleh. Ada aturannya yang melarang. Apalagi Yesus sebagai seorang rabi. Tidak mungkin Maria Magdalena melakukan hal itu kecuali sudah terikat dengan ikatan yang halal, Perkawinan. yaitu suami. Nah, itu ada ya. Karena Yahudi dan Islam ini hampir sama mengenai batasan-batasan interaksi laki-laki dan perempuan. Apalagi Yesus ini kan seorang rabi, seorang imam. Makanya di dalam Injil Markus 12 ayat ke-29 ya, ketika orang Saduki bertanya, Rabi, bahkan Maria murid juga berkata Rabuni, guruku, rabiku gitu kan. Itu mengatakan ketika Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kemudian orang Saduki, orang Yahudi ini bilang, benar sekali Rabi, guru. Gitu kan. Tidak mungkin seseorang itu dipanggil guru kecuali dia sudah menikah. Makanya kisah Yesus dari umur 13 tahun sampai dengan 30 tahun tidak tercatat. Tidak ada catatannya, tidak ada tulisannya di dalam Injil. Kenapa? Karena salah satu hukum kearifan lokal ya orang-orang Yahudi, hukum yang ada di dalam Torah mereka, seorang rabi harus sudah menikah di usia 18 tahun. Gitu, Umi. Sangat jelas dalilnya banyak. Tapi Yahudi juga nggak mengakui Yesus ya sebenarnya ya, sebagai nabi Ya. itu maksudnya nggak mengakui Yesus. Ya, Yesus nggak diakui sebagai nabi, sebagai Mesias, tetapi Yesus bagian dari Yahudi. Jadi Yesus ini orang Yahudi. Orang Yahudi ngaku paham bahwa Yesus ini orang Yahudi, tahu, tetapi yang tidak diakui itu adalah kenabian dan almasihan dari Yesus. Sedangkan Yesus terikat kan hukum keyahudian dia. Makanya dia dibilang rabi karena dia orang Yahudi. Kalau orang kita dipanggilnya ustadz dia karena dia orang Yahudi, rabi gitu kan. Gitu. Sangat jelas sekali sebenarnya. Iya, aduh saya dapat banyak ilmu nih. Terus terang ya Kang Nandar, saya walaupun dulunya saya dari kaum umat sebelah, tapi saya nggak terlalu mendalami isi biblos kayak gitu-gitu. Apalagi SY gitu kan dia nggak terlalu kutak-katik dalam-dalamnya biblos gitu mengenai kisah-kisah sejarah Yesus segala macam, nggak tahu. Jadi saya tuh masih awam gitu loh mengenai dari agama saya sendiri aja yang dulu gitu nggak tahu, bahkan yang mengenai di Yehezkiel, yang di makan kotoran manusia segala macam aja saya nggak tahu ada ayat-ayat kayak gitu. Makanya kaget juga gitu pas. Makanya kenapa teman-teman Kristen ini sering memfitnah Islam karena jarang membaca kitab sucinya. Andaikan suka membaca kitab sucinya, semua fitnahannya itu dijawab oleh kitab sucinya sendiri. Kemudian di private chat ini ada yang tanya, apakah Islam mengakui kemesiasan Yesus? Ya Bang Nandar, iya. Makanya di dalam Al-Quran itu katakan Al-Masih Isa bin Maryam, gitu kan. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih, Mesias ini bukan hanya Yesus, ya. Tetapi yang diurapi ini, Daud pun diurapi sebagai Mesias. Bukan hanya Yesus. Dan Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu seorang nabi. Begitu ya. Iya. Ya saya rasa ya udah cukup jelas lah. Penjelasan dari Kang Nandar udah komplit, udah lengkap. Cuman ya tadi seperti yang udah Kang Nandar kan referensikan itu beli buku yang mengenai pernikahan Yesus itu ya. Iya, kalau ada yang mau lebih tahu lebih. Dan berarti fitnahan dari Bani Terjemahan ini ya tidak terbukti ya Kang Nandar, yang katanya Nabi Muhammad pedofil lah segala macam lah, istrinya banyak lah. Nabi zaman dulu juga begitu. Iya. Iya. Jadi kita tutup aja deh Kang Nandar, yang mau ditambahkan mungkin? Ya, sedikit aja dari saya bahwa ketika teman-teman menghujat Islam, memfitnah Islam, nggak usah jauh-jauh cari jawaban di Al-Quran, di hadis. Di kitab sucimu sendiri sudah ada jawabannya. Jadi bacalah kitab sucimu itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Atau di dalam tanah, dulu, jangan ngerti tanah.
orang Kristen ini juga kadang nggak ngerti tanah, Umi. Saya tanya, apa itu tanah? Apa tuh tanah, Bang Nanda? Lah, kamu itu gimana sih? Aku nih Islam. Masa tahu tanah kamu nggak ngerti? Apa itu? Bahkan si sang debitur itu nggak tahu tanah lah. Aku kan heran. Tanah itu Taurat ya loh. Anak Taurat kamu tuh macam Ini mana? ada yang nanya lagi nih. Kang Nandar ada yang nanya lagi di private chat, tanak apa ya Bang? Baru juga diomongin. Ya. Tanak itu singkatan. T-nya Torah. Ya. Terus N-nya Nevi'im. Kemudian Kaf-nya Ketubim. Torah ada 5 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, Bilangan, Ulangan, itu disebut Torah. Kemudian ada kitab Nevi'im, para nabi. Kemudian ada Ketubim, tulisan-tulisan, contoh Sirah Hasirim, Tehillim, Mazmur, itu tulisan-tulisan, karya-karya tulis dari para nabi, begitu kan. Begitu. Ini kalau Nevi'im ya ada nabi, itu banyak nabi. Nah, ada Yesaya, ada siapa itu Nevi'im, para nabi, nabi-nabi besar. Tinggal dicari aja. Jadi intinya Tanakh itu adalah perjanjian lama. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketubim. Itu nih. Udah itu aja dari saya, Umi. Iya. Atas undangannya. Kang Nandar juga udah capek. Iya udah capek dari tadi ini melulu kasih tausiahnya untuk kita semua nih Ikhwan Villa. Nanti di lain waktu kalau Kang Nandar sempat ya bisa sharing-sharing lagi sama kita di sini insya Allah. Kalau Kang Nandarnya sempat ya Kang Nandar ya ada waktu ya. Terima kasih juga untuk terima kasih nih yang udah hadir di live chat, yang udah meramaikan di live chat, dan yang ini private chat masih ada aja nih, udah mau ditutup juga. Boleh, Bang, boleh bahas 30 versi Quran katanya. Waduh, 30 versi Quran. Ya udah kita akhiri aja sampai di sini karena di sini sudah mau menjelang maghrib juga. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk Kang Yonatan Nandar, untuk Ikhwan Villa, dan semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain, dan semoga kita mendapatkan banyak ilmu di sini. Dan ya kita sama-sama berdoalah supaya kita selalu istiqomah gitu ya, selalu tetap ya dalam iman Islam gitu, tetap istiqomah. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk Kang Yonatan Nandar dan juga untuk Ikhwan Villa. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni masih live ini, Umi masih live ini, kayaknya belum di stop ini. Uminya gimana nih? Telepon ini.